Kelahiran Pedang Iblis bab 1211 Lab. Ibu kota lama telah kehilangan arti penting bagi Nuh dan pencuri lainnya setelah migrasi ke benua baru. Raja Elbas bahkan telah menempatkan portal dimensi di negara Utra, yang menurunkan nilai kota yang dulunya merupakan salah satu kota paling maju di dunia. Terlalu banyak yang terjadi saat Nuh masih melakukan penggerebekan dengan para iblis. Hal itu akhirnya membuatnya tidak lagi memikirkan akademi dan ibu kota lama, tetapi melihat ingatan pangeran kedua telah memicu rasa penasarannya. Raja Elbas adalah monster, dan dia bahkan lebih mengesankan ketika berhubungan dengan bidang prasasti. Jika ada kemungkinan kecil bahwa laboratorium lamanya berisi beberapa penelitiannya, Noah harus mengambilnya. Terlebih lagi, dia punya firasat samar bahwa pangeran kedua masih memiliki hubungan dengan tempat itu. Bagaimanapun, Raja Elbas telah muncul 2 kali dalam ingatan yang diperoleh melalui kristal merah. Noah melihat-lihat buku catatannya sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri. Anak buahnya dan organisasi lain masih sibuk mempelajari anjing berkepala 3, dan mereka bahkan belum bisa mengalahkannya. Nuh sempat melakukan perjalanan ke benua lama. Itu bertindak seperti warisan garis darah, pikir Noah sambil memeriksa pikirannya. Tapi itu tidak meningkatkan lautan kesadaranku. Noah merasa sedikit kecewa karena ingatan yang diperoleh melalui potongan kristal tidak memperbaiki pikirannya. Pangeran kedua akan langsung menjadi lebih berharga jika kesadarannya bisa berfungsi sebagai warisan garis darah. Namun, Raja Elbas tidak menciptakan pangeran kedua dengan fitur itu. Pikirannya menyerupai warisan garis darah karena membawa emosi yang kuat, namun ingatannya tidak memiliki efek ajaib yang sama. Nuh terbang menuju negara Utra dan berhenti untuk memeriksa daerah tersebut begitu dia mencapai ibu kota lama. Lahan di sana hampir tidak memiliki tumbuh-tumbuhan yang tersisa, dan bahkan tembok pertahanan kota yang tinggi pun telah menderita karena keberadaan portal dimensional. Raja Elbas telah membiarkan portal terbuka sebelum berangkat ke negeri abadi. Konsumsi energi terus berlanjut selama 5 abad yang dihabiskan ketiga organisasi tersebut di dalam dimensi terpisah. Bangsa Utra sedang menuju gurun pasir. Satu-satunya fitur yang menghentikan degradasinya adalah rangkaian pegunungan di kejauhan karena mengandung banyak energi. Namun, lahan tersebut tidak lagi memenuhi standar lahan layak huni lainnya. Tidak ada barang berharga yang tersisa di wilayah tersebut. Bahkan binatang ajaib yang lebih lemah dan hewan normal telah meninggalkan negara itu dan negara-negara terdekat. Noah tidak merasa banyak dengan menatap kesedihan itu. Dia telah memulai perjalanan kultivasi di negara itu, namun tidak ada apapun yang tersisa di sana. Hanya reruntuhan dan kenangan pahit yang bisa muncul dalam visinya. Bangunan-bangunan di dalam ibu kota memilikinya sedikit lebih baik daripada tembok pertahanan karena beberapa berkah nafas yang tertinggal selama migrasi. Tetap saja, bahkan sumber daya itu pun menderita akibat efek portal dimensi. Bangunan-bangunan tinggi yang membuat iri seluruh dunia telah menjadi tidak lebih dari reruntuhan. Jalanan dan kawasan kota yang mewah telah berubah menjadi simbol era sebelum benua baru. Noah tidak pernah melupakan siapa dirinya sebelum menemukan HIV. Dia tidak lebih dari seorang kultivator manusia ketika dia mulai tinggal di ibu kota. Pekerjaannya sebagai pemburu dan kenangan akan misi rahasianya masih terpatri jelas di benaknya. Rasanya aneh kembali ke sana sebagai pemimpin organisasi paling kuat di dunia. Nuh hampir tidak percaya betapa lemahnya dia di masa lalu. Dia masih mengingat perjuangan untuk mendapatkan teknik dan penindasan terus-menerus yang harus dia atasi untuk mencapai statusnya saat ini. Waktu telah membuat semua itu lenyap, namun kenangan itu akan tetap hidup selamanya dalam ingatannya. Kenangan itu muncul di benaknya saat dia turun menuju jalan-jalan ibu kota. Hanya satu pemikiran yang terus bergema melalui dinding mentalnya saat dia melihat pemandangan ini, perjalanan kultivasi itu kejam. Bahkan kota terbaik di dunia pun tidak mampu bertahan seiring berjalannya waktu. Keluarga kerajaan tidak berpikir 2 kali sebelum meninggalkan ibu kota untuk membangun rumah baru di benua baru. Manusia penggarap yang bahkan tidak bisa berjalan di sebidang tanah abadi telah bermigrasi tanpa memikirkan masalah itu lagi. Mereka meninggalkan segalanya dengan harapan dunia baru dapat memberi mereka kesempatan untuk mencapai puncak. Noah tidak berlama-lama dalam ingatannya. Jalan-jalan dan bangunan-bangunan yang hancur itu membuatnya termenung, tetapi ada banyak hal yang harus ia lakukan, dan ia tidak bisa membuang waktu. Dunia tidak akan menunggunya. Setiap detik yang hilang merupakan kesempatan yang diberikan kepada lawannya untuk mengejarnya. Nuh tidak memiliki musuh yang mengancam di dunia ini, tetapi pola pikirnya tidak pernah membuatnya rileks. Nuh tidak perlu mencari jejak laboratorium lama Raja Elbas. Dia merasakan aura familiar dengan kesadaran bawaannya segera setelah dia mendarat di ibu kota, dan dia berjalan langsung menuju sumber jejak itu. Dia segera tiba di depan sebuah bangunan yang runtuh. Puing-puingnya ada di mana-mana, tapi dia bisa melihat ada seseorang yang memindahkannya baru-baru ini. Puing-puing itu hancur menjadi tumpukan debu begitu kesadaran Nuh menyentuhnya. Gelombang mentalnya meniup kotoran dan memperlihatkan lantai yang sama yang dia lihat dalam ingatan pangeran kedua.
Noah memegang pedang iblis dan mulai mengetuk lantai dengan ujungnya. Kesadarannya tidak dapat merasakan sesuatu yang spesifik di sana, tetapi dia tahu bahwa pemilik aura familiar itu telah berhenti di situ. Pedangnya merasakan sesuatu pada suatu saat, dan Noah menikamnya ke lantai sebelum memiringkannya untuk mengangkat pintu jebakan. Laboratorium tua Raja Elbas muncul dalam penglihatannya, dan Nuh menganalisis bagian dalamnya dengan kesadarannya sebelum berjalan menuruni tangga. Debu, buku, gulungan, dan beberapa benda bertulis muncul dalam penglihatannya. Kebanyakan dari mereka sudah tua atau rusak, tapi ada sesuatu yang tidak rusak seiring berjalannya waktu. Tetap saja, item tersebut tidak melewati peringkat keempat dalam hal kekuatan. Bagi pembangkit tenaga listrik seperti Noah, sebagian besar barang di dalam lab tidak lebih dari sampah. Noah tidak bisa fokus terlalu lama pada lab. Dia telah menyadari bahkan sebelum memasuki tempat itu bahwa ada orang lain di sana, dan dia bisa menatap pembangkit tenaga listrik lainnya setelah dia menuruni tangga. Kamu memang tangguh, kata pangeran kedua sambil memeriksa dahinya dengan serangkaian benda bertulis. Pantas saja ayahku sangat menghormatimu. Hanya setengah dari kristalnya yang jatuh ketika dia melakukan manuver mengelak yang sembrono itu. Tapi tampaknya sebagian besar kristal itu tumbuh kembali dalam waktu singkat setelah pertempurannya melawan Noah. Nuh memandangi kerajaan sebelum kehilangan minat padanya. Tidak ada ketegangan yang terbentuk di udara meskipun mereka berdua berada di ruangan yang sama. Tak satu pun dari mereka ingin bertarung saat ini. Apakah keturunan utama lainnya seperti kamu? Noah bertanya sambil mengambil item acak dari meja di dekatnya. Pikirannya tidak merasakan energi apapun yang datang darinya, jadi dia mengembalikannya ke tempatnya semula. Pangeran kedua tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tapi dia tetap menjawabnya. Tidak, dia mencapku sebagai orang yang gagal, jadi dia menciptakan yang lain melalui metode normal. Yah, normal untuk standarnya. Kelahiran pedang iblis bab 1212 kehidupan. Nuh mempunyai banyak pertanyaan, namun tujuan utamanya adalah menemukan penelitian yang ditinggalkan oleh Raja Elbas. Tetap saja, dia akan mengambil informasi apapun yang ingin diberikan pangeran kedua kepadanya. Kenapa kamu tidak lari? Noah bertanya sambil melihat-lihat beberapa gulungan di rak berdebu. Kamu tahu kenangan apa yang terkandung dalam kristal yang kamu tinggalkan. Kamu tahu bahwa aku akan datang ke sini. Gulungan tersebut berisi penelitian yang ditujukan untuk para pembudidaya di peringkat keempat peringkat kelima. Tetapi bahkan Nuh dapat melihat bahwa metode prasasti saat ini lebih maju daripada yang dijelaskan. Raja Elbas mungkin seorang jenius, tetapi sebagian besar pengetahuannya telah menjadi domain publik. Hanya penemuan terbarunya yang masih dirahasiakan, dan dunia tidak yakin apakah keturunannya mengetahui semuanya. Aku mendatangimu dengan kekuatan 10 pembangkit tenaga listrik di puncak tahap cair, jawab pangeran kedua sambil mengambil sekantung darah dari laci di sebelahnya, tetapi aku tetap kalah. Apa yang harus aku coba lain kali? Haruskah aku menunggu sampai aku bisa melakukan hal yang sama pada tahap solid? Haruskah aku meraih kemenanganku jika aku berhasil menjadi dewa di hadapanmu? Nuh tidak menjawab pertanyaan itu. Dia telah menemukan sebuah buku yang menjelaskan beberapa metode penjinakan, dan dia segera menyimpannya. The Hive tidak membutuhkan bantuan dalam mengendalikan Bibrida selama Noah dan Scully ada di sana. Namun, Nuh pada akhirnya akan naik, dan makhluk yang lebih kuat dari Scully pasti akan muncul cepat atau lambat. Nuh tidak ingin meninggalkan Hive dalam keadaan tidak siap menghadapi pasukan Bibrida, jadi dia menyimpan buku itu untuk meningkatkan pengetahuan 37. Robot itu akan mengajarkannya kepada yang lain ketika waktunya tepat. Studi-studi ini bukan milikmu, kata pangeran kedua sambil menuangkan beberapa tetes darah ke dahi. Kristalnya menyerap cairan, dan sebagian kecil dari bagian yang hilang tumbuh kembali setelah prosedur itu. Bukankah kamu baru saja mengakui kekalahan abadimu? Noah bertanya sambil terus menelusuri koleksi itu. Dia ingin memastikan bahwa dia tidak melewatkan sesuatu yang berharga, jadi dia memeriksa setiap barang yang dia temukan. Pangeran kedua tetap terdiam setelah jawaban Nuh. Dia telah melampiaskannya sebelumnya, tapi dia tidak menyangka Noah akan memperlakukan lab itu seolah-olah itu adalah tempat penyerangannya. Pada akhirnya, pangeran kedua menghela nafas sebelum mengajukan pertanyaan kepada Nuh. Kenapa kamu tidak membunuhku? Jangan bilang kalau kamu mulai mengasihaniku. Kamu adalah keberadaan terkutuk. Nuh mulai berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu. Ayahmu telah menyiksa dan menahanmu. Bukankah ini kehidupan normal? Noah tidak serius, tapi pangeran kedua tidak tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perawatan kristalnya. Beberapa rak jatuh ketika Nuh memindahkannya untuk memeriksa barang-barang tertentu. Sumber daya paling penting di laboratorium tampaknya adalah gulungan dan buku, tapi itu pun sudah cukup tua untuk era saat ini. Namun, Nuh mengambil apapun yang tampaknya berharga. Diperlukan waktu hingga 37 untuk menyortirnya dan mengevaluasi kegunaannya. Bahkan jika tidak satu pun dari mereka dapat memperbaiki keadaan Hive saat ini,
hal itu dapat mengarahkan robot tersebut untuk menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seluruh organisasinya. Kamu, pangeran kedua ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan berbicara, ambisimu. Itu menyentuhku dalam kenyataan yang terpisah. Aku berhasil membangkitkan sebagian dari kepribadianku di tempat itu. Nuh tidak menjawab. Dia bisa merasakan pidato pangeran kedua belum berakhir. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan kerajaan, tapi dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Penjarahan laboratorium tidak memerlukan banyak perhatian. Bagaimana eksistensi sepertimu bisa memilih untuk hidup? Pangeran kedua bertanya. Aku sudah membaca ceritamu, aku sudah melakukan penyelidikan, dan aku tahu sebagian dari kepribadianmu. Hukum ambisimu lebih panas daripada api ayah. Menurutku hal itu tidak mungkin terjadi. Nuh mengenang kekalahannya melawan Raja Elbas. Kerajaan telah membanjiri kekuatan seluruh dunia dengan api emasnya, dan beberapa pembangkit tenaga listrik masih takut dengan warna itu. Kenangan akan pertempuran besar-besaran bahkan dapat mempengaruhi pikiran kultivator terkuat. Raja Elbas adalah eksistensi yang layak untuk menciptakan trauma tersebut. Kenapa aku harus membantumu? Nuh bertanya. Pangeran kedua bukanlah sekutunya. Sebagian dari dirinya tahu bahwa mereka juga bukan musuh, terutama setelah mengetahui bagaimana Raja Elbas memanipulasinya. Namun, Nuh tidak dapat menemukan alasan untuk membantunya. Saya masih pewaris Raja Elbas, jawab pangeran kedua. Saya adalah ahli prasasti terbaik di dunia saat ini. Noah menggelengkan kepalanya sambil terus menelusuri koleksi barang antik itu. Pangeran kedua bersedia menyuapnya selama dia bisa menerima jawaban atas pertanyaannya. Apa sumber energimu? Nuh bertanya. Apakah kamu punya dantian? Mata pangeran kedua berbinar ketika dia melihat Nuh menaruh minat padanya. Itu memberinya harapan, tapi dia harus menjawab dengan jujur agar tidak memicu pertempuran lain. Dantianku hanya untuk adegan saja, pangeran kedua mulai menjelaskan. Ia tumbuh dan menyerap hukum, tetapi tidak mengandung nafas. Energi saya berasal dari dasar laut. Noah tidak perlu menunjukkan ekspresi penasaran untuk membuat pangeran kedua mengerti bahwa dia ingin mendengar lebih banyak tentang metode itu. Dia hanya berbalik dan menatap kerajaan dengan mata reptil dinginnya yang biasa. Benua baru ini cukup kuat untuk memicu formasinya sendiri, jelas pangeran kedua. Dasar lautnya sangat mirip. Saya memiliki formasi yang terhubung ke matriks teleportasi di bawah sana. Energi yang dikumpulkannya mengalir langsung ke dantian saya. Jadi, Noah berbicara untuk memastikan bahwa dia tidak mendapatkan apapun dari memakan pangeran kedua. Dantianmu tidak berharga, bukan? Ya, pangeran kedua menunjukkan senyuman saat dia menjawab. Aku hanya kesadaran yang menggerakkan boneka. Aku tidak akan memuaskanmu jika kamu memakanku. Noah hanya bisa menghela nafas mendengar penemuan itu. Mempelajari metode budidaya pangeran kedua membuatnya ingin memindai dasar laut dan melihat apakah ia dapat menemukan formasi itu. Jika Hiv mempelajari cara memanfaatkan energi dari dasar laut, tidak akan ada masalah dalam mengaktifkan teknik penyalinan. Kamu bertanya padaku bagaimana caranya, kata Noah sambil melanjutkan pemeriksaannya. Aku tidak tahu, aku hidup, jadi aku memilih untuk hidup. Tidak ada apa-apa darinya. Ambisiku tidak terbatas, tapi aku juga akan tetap hidup tanpanya. Apakah menurutmu aku bisa? Pangeran kedua bertanya. Hanya kamu yang menjadikan ini masalah, jawab Noah cepat. Hidup. Mati, manusia, monster, siapa yang peduli? Kamu bisa berkultivasi, jadi kamu bisa menjalani hidup ini. Kata-kata Nuh adalah sesuatu yang diulangi oleh pangeran kedua berkali-kali, tetapi kata-kata itu memiliki bobot yang berbeda ketika Nuh yang mengucapkannya. Pangeran kedua tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu, tetapi suasana hatinya tidak berubah. Dia tetap termenung, dan dia tampaknya tidak sepenuhnya yakin dengan maksud Nuh. Hal tentang dantianmu, Noah memulai pidatonya, kamu sama sekali tidak berguna bagiku tanpanya. Membunuhmu tidak memberiku manfaat apapun, tapi aku punya peran lain yang bisa kamu isi. Yang, pangeran kedua bertanya, atasi kebosananku, jawab Noah. Saya akan segera bosan dengan negeri ini jika tidak ada yang mencoba mencapai puncak dunia. Saya tidak ingin menghabiskan tahap padat ini dalam imajinasi. Kelahiran pedang iblis bab 1213 boneka. Apa maksudmu? Pangeran kedua samar-samar dapat memahami kata-kata Nuh, tetapi dia ingin mendengar menjelaskannya. Aku sudah hidup sebagai budak. Aku tidak akan menjadi milikmu. Kamu seharusnya merasa beruntung karena aku tidak tertarik membunuhmu, jawab Noah sambil menunjukkan senyuman dingin ke arah kerajaan. Rasa dingin merambat di punggung pangeran kedua ketika pupil reptil itu mendarat di atasnya. Dia merasa telanjang di bawah dengan tajam Noah. Bahkan jika Royal bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya, memperpanjang umurnya menjerit ketakutan ketika kematian menjadi suatu kemungkinan dalam pikiran. Noah bisa saja mengakhiri hidupnya dalam situasi itu. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat dihentikan, dan pangeran kedua tidak memiliki rahasia strategi apapun untuk diterapkan. Kerajaan pasti akan mati jika Nuh memutuskan untuk menyerang. Namun, Noah segera memutarnya hingga tertawa bahak.
Pangeran kedua menyerah untuk memahaminya setelah kejadian itu, dan dia membatasi dirinya untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang terlalu spesifik, kata Noah setelah dia menahan tawanya. Hidup, tumbuh, bertarung. Lakukan apapun yang kamu inginkan, tapi jadikan aku sebagai musuhmu. Jadilah ancaman terus-menerus dalam hidupku. Aku tidak ingin perang ini menjadi peristiwa menarik terakhir yang akan kulihat di tingkat yang lebih rendah. Pangeran kedua tidak bisa mendengarkan. Seolah-olah Nuh menyewa seorang pembunuh untuk menghindari hidup damai selama sisa perjalanannya melalui pangkat heroik. Kamu gila? Pangeran kedua bertanya. Tetapi Nuh mengangkat bahunya mendengar pertanyaan itu sambil terus menelusuri item-item di lab lama. Kerajaan menganggap tugas itu tidak masuk akal. Tidak ada makhluk hidup yang memilih untuk menambah bahaya dalam hidup mereka kecuali hal itu membawa manfaat yang jelas. Namun, Nuh sepertinya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hal itu. Senyuman mulai muncul di wajah pangeran kedua saat gagasan itu muncul di ingatan. Dia adalah pewaris Raja Elbas, jadi dia hanya perlu waktu untuk melancarkan serangan dan rencana pembunuhan yang mengancam. Bagaimana jika aku berhasil membunuhmu? Pangeran kedua bertanya sambil tersenyum lebar. Aku akan mati saja, jawab Noah tanpa henti memeriksa lab. Tapi aku harus menghargaimu. Aku tidak akan menahan diri selama seranganmu, jadi terserah padamu untuk bertahan hidup. Senyum pangeran kedua membeku ketika mendengar jawaban itu. Dia tidak ragu bahwa Noah serius dengan lamarannya sekarang, tetapi dia masih tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi terhadapnya. Noah mengerti bahwa kerajaan sulit menerima alasannya, tetapi dia tidak mau menyerah pada kesempatan itu. Bagaimanapun, dia bisa menyelesaikan salah satu masalah yang mengganggunya sejak pengusiran Raja Elbas. Dengar, kata Noah sebelum beristirahat sejenak untuk memikirkan kata-kata yang dapat dipahami oleh kerajaan. Aku akan membiarkanmu hidup hari ini selama kamu berjanji padaku untuk tidak menghilang dari kancah politik. Jangan bertanya pada dirimu sendiri alasannya. Lakukan yang terbaik untuk tidak mati saat kita bertemu lagi nanti. Apakah kamu tidak takut aku akan mengejar anggota organisasimu yang lain? Pangeran kedua tidak bisa menyerah begitu cepat, tetapi jawaban Nuh membuatnya tercengang. Di mana kesenangannya? Jawab Nuh. Bukankah kamu seharusnya membuktikan bahwa kamu bisa membidik langit? Apa gunanya memburu yang lemah? Noah tidak melihat ke arah kerajaan selama jawabannya. Dan dia menyelesaikan pemeriksaan lab sementara pangeran kedua tetap tercengang. Tidak banyak yang ada di laboratorium. Beberapa item dan studi yang diambil Nuh tidaklah luar biasa atau kompetitif di bidang prasasti saat ini. Tetap saja, mereka membawa kejeniusan Raja Elbas. Aspek paling berharga dari studi dan item tersebut adalah ide-ide yang mengarah pada penciptaannya. Ide-ide tersebut dapat menginspirasi generasi empu prasasti saat ini dan membuka jalan lahirnya karya-karya baru. Nuh tidak bisa melepaskan kesempatan untuk mengembangkan para ahli di organisasinya. Noah melihat lagi ke lab sebelum bergerak menuju tangga. Dia sudah mengatakan bagiannya. Terserah pangeran kedua untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Nuh tidak akan kehilangan apapun bahkan jika kerajaan memutuskan untuk bersembunyi dan tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Lagi pula dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pangeran kedua. Dia bisa menjadi berguna hanya jika dia menjadi musuh yang tepat. Apakah ini berarti menurutmu aku layak menjadi lawanmu? Pangeran kedua bertanya sebelum Nuh pergi. Lagi pula pengakuan tidak akan menuntunmu, jawab Noah sambil mengangkat pintu jebakan. Jika aku jadi kamu, aku akan berhenti mencari siapa diriku dan mulai mencari kemana aku ingin pergi. Noah meninggalkan lab setelah antrean itu. Pangeran kedua tetap tinggal, tetapi Nuh tidak menoleh ke belakang saat dia berangkat untuk kembali ke benua baru. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Pangeran kedua harus menentukan pilihannya sekarang. Invasi masih dalam tahap awal di benua baru. 5 boneka besar tersebut telah menghentikan perluasan ketiga organisasi tersebut, membatasi mereka di pantai barat dan wilayah sekitarnya. Pembangkit tenaga listrik di antara para penyerbu telah menemukan beberapa kelemahan pada anjing berkepala 3 selama serangan mereka. Namun, semua strategi yang diusulkan dalam pertemuan mereka mempunyai kelemahan yang tidak dapat dihindari. Boneka-boneka tersebut adalah senjata peringkat 6 di tingkat atas, namun organisasi tersebut hanya memiliki akses terbaik pada pembangkit tenaga listrik tahap cair. Perbedaan kekuatan antara pihak bertahan dan penjajah terlalu besar untuk diatasi tanpa bantuan pihak luar. Tentu saja, para pembangkit tenaga listrik telah membuat perhitungan itu tanpa mempertimbangkan kekuatan Nuh. Dia belum bergabung dalam medan perang itu, dan para ahli tidak dapat membuat strategi yang akurat tanpa mengetahui seberapa besar pertumbuhannya. Kembalinya Nuh menggerakkan strategi yang tidak mungkin diterapkan tanpa dirinya. Para penjajah sekarang dapat menguji kehebatan boneka-boneka tersebut dengan lebih akurat dan berharap dapat merebut kembali tanah mereka yang hilang. Penatua Agung Diana, tangan kiri Tuhan, dan Nuh berkumpul di dekat wilayah yang berisi anjing berkepala 3. Sebulan telah berlalu sejak kejadian dengan pangeran kedua, dan para pemimpin ketiga organisasi akhirnya menyelesaikan persiapan untuk serangan yang kuat.
Serangan itu hanya akan menampilkan mereka bertiga pada saat itu. Peran ketiganya adalah untuk menguji batasan struktural boneka tersebut dan melihat apakah mereka dapat berharap untuk menghancurkannya tanpa menciptakan sesuatu pada level yang sama. Kamu memiliki kekuatan menusuk tertinggi, kata Penatua Agung Diana sambil melihat ke arah Nuh. Kami akan membuka jalan menembus api. Lihat apakah kamu bisa memecahkan logam merah itu. Noah tidak menjawab, tapi pedang iblis terbang keluar dari ring luar angkasanya dan mendarat di tangannya. Sikap itu sudah cukup untuk menyatakan kepatuhannya terhadap strategi tersebut. Ketiganya terbang menuju barisan pegunungan di wilayah di depan mereka, dan lingkaran cahaya emas segera memenuhi langit saat api melonjak dari tanah. Seekor anjing besar berkepala 3 keluar dari pegunungan dan mulai mengaum ke arah 3 pembangkit tenaga listrik. Api keluar dari kulitnya yang merah dan menumpuk di dalam mulutnya. Para ibu pemimpin menyerang sebelum boneka itu dapat mengumpulkan cukup energi untuk menyerang. Serangan sebelumnya telah mengajarkan mereka berapa lama makhluk itu perlu meluncurkan apinya, jadi mereka tidak takut akan serangannya. Serangkaian sambaran petir yang lebat keluar dari lensa hitam dan menghantam api emas yang mengelilingi anjing. Serangan itu tidak berhasil memadamkan api, namun membuat strukturnya tidak stabil. Tangan kiri Tuhan mengayunkan kipas bertuliskannya yang rusak, dan serangkaian angin kencang bertiup dari sosoknya dan berkumpul di tempat yang dirusak oleh Penatua Agung Diana. Api di tempat itu hancur, dan jalan sempit terbuka melalui pemeliharaan bawaan boneka itu. Bila Nuh turun pada saat itu, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diciptakan oleh para matriark. Kelahiran Pedang Iblis bab 1214 kerusakan. Noah sekarang bisa memadatkan dunia gelapnya di dalam pedang iblis dan melepaskannya saat dia menyelesaikan tebasannya. Namun, serangan itu memiliki banyak varian. Pukulan yang dia tunjukkan kepada pangeran kedua bertujuan untuk mencakup area yang luas, namun situasinya berbeda sekarang. Para matriark hanya berhasil mengungkap sebagian kecil dari kulit boneka itu, jadi Nuh harus melepaskan semua yang dimilikinya di tempat itu. Tidak ada tebasan yang keluar setelah pedang Nuh turun, tetapi anjing berkepala 3 gemetar saat sesuatu mendarat di dasar terowongan yang menembus api. Boneka tersebut meluncur melewati pegunungan dan membuat retakan di dasarnya saat mencoba mempertahankan posisinya setelah tumbukan. Sesuatu telah mendarat di tubuhnya, dan kekuatan yang dibawanya mengancam akan melemparkan anjing itu menjauh. Tangan kiri Tuhan menunjukkan ekspresi bingung sambil menatap celah yang dia buat untuk pertahanan boneka itu. Dia tidak melihat serangan Noah, tetapi reaksi dari ibu pemimpin lainnya memberitahunya bahwa sesuatu telah terjadi. Reaksi Penatua Agung Diana tidak mencolok, tetapi auranya menjadi tegang saat dia menyaksikan tebasan Nuh. Tingkat kultivasinya masih sedikit di atas pemimpin Hif, jadi dia bisa melihat sifat sebenarnya dari serangan Nuh. Tebasan Nuh bukannya tidak terlihat. Itu sangat kecil. Sesaat pecahan hitam telah terbang keluar dari pedang iblis dan melewati celah penghalang boneka itu dan mendarat di kulitnya. Jumlah energi yang terkandung dalam pecahan itu tidak dapat diperkirakan. Nuh telah memadatkan seluruh dunia gelapnya dalam serangan itu. Kalau bicara soal kekuatan, itu adalah tebasan terkuat Nuh. Yang ketiga menyaksikan api emas memenuhi terowongan yang diciptakan oleh para matriark. Mereka menunggu sampai mereka bisa melihat dengan jelas logam merah itu, dan senyum percaya diri muncul di wajah mereka ketika mereka melihat kerusakan yang disebabkan oleh tebasan Nuh. Serangan itu tidak berhasil menembus logam merah, tapi tanda putih tua telah muncul di tempat tebasan itu mendarat. Itulah satu-satunya bukti bahwa para pemimpin perlu memutuskan pendekatan mereka terhadap boneka-boneka tersebut. Pembangkit tenaga listrik di dunia telah kehilangan banyak hal dalam kenyataan yang terpisah. Hanya sedikit dari mereka yang mati, tapi Raja Elbas telah membakar sebagian besar makanan mereka. Senjata yang memungkinkan beberapa dari mereka untuk mengatasi perbedaan kekuatan antar tahapan sudah tidak ada lagi. Tangan kiri Tuhan masih memiliki kipasnya, tapi kipasnya sudah rusak, dan dia adalah pemimpin terlemah. Ketiganya secara teoritis memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi ancaman pada tingkat boneka, namun keluarga Elbas telah membangun mereka untuk bersinar dalam pertempuran. Dengan alokasi energi dan perlindungan yang tepat, item tingkat atas tidak akan terkalahkan hanya dengan kekuatan semata. Rupanya tidak demikian halnya dengan anjing berkepala 3. Tebasan Nuh bisa merusaknya, sehingga organisasi ketiga tersebut bisa mengatasi rintangan itu. Saat ini hanya masalah strategi. Api emas perlahan memperbaiki kerusakannya. Logam merah menggantikan tanda putih dan mengembalikan wayang ke kondisi puncaknya. Mungkin jika aku mengumpulkan energi primer yang cukup, pikir Noah sambil memeriksa boneka itu. Noah memiliki serangan lain yang dapat mengatasi kemampuan menyebalkan boneka tersebut, namun dia tidak ingin mengungkapkan semua asetnya. Dia punya musuh baru sekarang. Satu-satunya fakta bahwa pangeran kedua ada membuatnya teringat akan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh kerusakan dunia. Terlebih lagi, para matriark harus memainkan peran mereka. Anda tidak ingin menanggung beban perang sendirian.
Pendekatan itu hanya akan merugikan Hive karena tidak akan mempelajari apapun tentang kemampuan pemimpin lainnya. Bagaimana kalau kita melanjutkannya sebentar? Penatua Agung Diana bertanya sebelum teman-temannya dapat mengatakan apapun. Matriark Dewan memiliki banyak pengalaman di bidang politik. Dia bahkan tidak mencoba menipu Nuh dan tangan kiri Tuhan untuk membuat mereka mengungkapkan semua yang mereka miliki karena dia lebih berhak menghargai kebohongan daripada keuntungan kecil itu. Tangan kiri Tuhan dan Nuh mengangguk tanpa menambahkan apapun, dan mereka segera mulai menyerang boneka itu dengan strategi yang sama yang telah mereka terapkan sebelumnya. Penatua Agung Diana menjangkau struktur api, tangan kiri Tuhan membuat api itu hancur, dan Nuh menyerang celah yang diciptakan oleh kedua matriark. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak berhenti di situ pada saat itu. Ketiganya terus menyerang anjing tersebut sampai ia selesai mengumpulkan cukup api. Dengan memfokuskan titik yang sama berulang kali, mereka berhasil menembus lapisan awal logam merah dan merusak bagian dalam boneka tersebut. Namun, serangan balik makhluk itu memaksa mereka menghentikan serangan tanpa henti. Anjing itu melebarkan mulutnya, dan sinar emas keluar dari mulutnya. Serangan tersebut tidak ditujukan pada pemimpinnya namun berkumpul di depan boneka tersebut untuk menciptakan bola api besar yang memancarkan cahaya keemasan di langit. Para penyerbu telah melihat serangan itu beberapa kali, jadi Noah tidak merasa terkejut melihat pemandangan itu. Dia tahu hal itu akan terjadi, dan dia meletakkan bantalan di dahinya saat dia fokus pada lingkungan. Hujan bola api terbang keluar dari bola api itu. Lingkaran emas meredup saat bintang menyusut, namun proses berlanjut hingga semua api mengalir menjadi serangan yang terbang menuju para pemimpin. Noah menutup matanya dan membuka kesadarannya. Dia bisa merasakan ratusan bola api berkumpul di sana, tapi dia tidak bergerak. Saya ada, kata Noah dalam kepalanya saat ambisinya melonjak. Aku bisa memotong salah satu bola api itu. Jadi aku bisa memotong semuanya. Tingkat melonjaknya melonjak dan mencapai puncak yang harus dia jelajahi, dan getaran menjalari auranya saat ketajamannya terwujud di dunia. Ada begitu banyak bola api di langit sehingga seluruh area masih berwarna emas, meskipun bintang utamanya telah hilang. Tidak ada warna lain yang bisa muncul di lingkungan itu, dan bahkan udara pun kesulitan menahan tekanan yang dipancarkan oleh serangan tersebut. Sebagai senjata bertulis tingkat atas, anjing berkepala 3 bisa melancarkan serangan yang menyerupai mantra pembangkit tenaga listrik tingkat padat. Apinya juga tidak normal karena mengambil inspirasi dari energi Raja Elbas yang lebih tinggi. Namun, sebagian besar bola api menjadi gelap setelah Nuh melancarkan serangannya. Telah muncul di setiap bola api yang terbang ke arahnya dan membaginya menjadi 2. Cahaya yang mereka pancarkan langsung meredup setelah mereka mengalami kerusakan itu, dan mereka bahkan tidak meledak setelah ketajaman Nuh membuat struktur mereka tidak stabil. Nyala api mereka memudar di langit. Penatua Agung Diana juga tidak memiliki masalah dalam menangani serangan yang ditujukan padanya. Dia telah menciptakan bola oranye yang berderak dengan mengumpulkan petir yang diluncurkan oleh lensanya sementara boneka itu masih mempersiapkan serangannya. Kemudian, baut kecil tapi padat keluar dari serangannya dan meresap ke dalam bola api yang menuju ke arahnya. Bola api tersebut pada awalnya tidak menunjukkan perbedaan apapun dalam perilakunya, namun semuanya meledak setelah 1 detik berlalu. Kilatan cahaya keemasan memenuhi sisi langitnya sebelum menghilang sama sekali. Tangan kiri Tuhan harus bergantung pada senjata yang tertulis di tangannya untuk menghadapi serangan itu. Kipasnya mengalami kerusakan, tapi itu masih merupakan item kuasi peringkat 7. Kehebatan yang bisa diungkapkan oleh sang matriark melalui hal itu sangatlah besar. Angin kencang menyapu bola api dan membuatnya meledak di berbagai wilayah langit. Tak satu pun dari mereka bisa menyentuhnya, dan prestasinya mengakhiri serangan pertama boneka itu. Ini mengganggu, pikir Noah ketika matanya tertuju pada anjing berkepala 3 setelahnya. Dia mencari tempat yang berhasil dia rusak, tapi api emas telah perbaikan sementara ketiganya sibuk menangkis bola api. Kelahiran Pedang Iblis bab 1215 batal. Aspek yang paling rumit dari sifat penyembuhan boneka itu bukanlah kecepatan pemasangannya. Masalah utamanya adalah api emas mengandalkan sumber energi yang tidak memiliki batas yang jelas. Lingkaran emas yang mampu menyembuhkan formasi menggunakan nafas untuk mengganti dan memperbaiki prasasti, tetapi boneka tersebut hanya memiliki satu bahan bakar. Mereka mengkonsumsi darah keturunan Elbas untuk mengaktifkan api mereka dan mendapatkan kemampuan menyebalkan itu. Itu membuat pertempuran semakin menyusahkan. Nuh dan yang lainnya tidak bisa secara perlahan menghabiskan cadangan energi yang terhubung dengan boneka-boneka itu dalam situasi itu. Mereka tidak tahu bagaimana perilaku bahan bakar mereka. Akan berbeda jika Hive masih memiliki akses ke teknik penyalinan. Kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh para pemimpin dengan aset tersebut sudah cukup untuk membuat boneka-boneka yang kuat meski harus berjuang. Namun, organisasi-organisasi tersebut kini berdiri sendiri. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menciptakan senjata tertulis yang melawan kemampuan boneka-boneka itu, namun mereka masih perlu menemukan cara untuk menimbulkan kerusakan yang konsisten. Mungkin kamu memotongnya dari satu sisi ke sisi lain,
Penatua Agung Diana bertanya ketika dia mendekati Nuh. Tangan kiri Tuhan menghiburnya saat mendengarnya, tapi matanya membelalak saat melihat Noah sedang memikirkan masalah tersebut. Sepertinya dia benar-benar mempertimbangkan apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Apakah Hiv memiliki senjata suci lain yang disimpan di suatu tempat? Tangan kiri Tuhan bertanya. Noah menggaruk kepalanya saat perhitungan terjadi di pikirannya. Boneka itu kokoh, dan bahan pembuatannya cukup keras, tapi kekuatannya hanya setengah tingkat di atasnya. Saya mungkin bisa mendekati itu, kata Noah sambil terus mengamati anjing berkepala 3. Aku harus mendarat di atasnya setelah mempersiapkan seranganku beberapa saat. Tetap saja, menurutku lebih mudah untuk memenggal kepalanya. Dengan persiapan yang cukup, Noah tahu bahwa ketajamannya mampu mengalahkan kekokohan logam merah tersebut. Tingkat atas tidak sebanding dengan panggung padat, jadi dia merasa percaya diri untuk mencapai tingkat itu jika dia mendorong ambisinya ke puncak. Jawaban Nuh tidak mengejutkan Penatua Diana. Evaluasinya terhadap yang terkuat dalam sejarah tepat sasaran. Defying Demon adalah monster di antara monster. Kalau begitu, kita hanya perlu memadamkan apinya, kata Penatua Agung Diana sambil menoleh ke arah tangan kiri Tuhan. Ibu pemimpin kekaisaran mempunyai keraguan, tapi perannya dalam strategi itu tampaknya tidak terlalu berbahaya. Tidak ada salahnya mencoba pendekatan itu dengan kondisi seperti itu. Anjing berkepala 3 menyerang lagi saat para pemimpin berbincang, tapi dia kehilangan targetnya sebelum bisa menciptakan hujan bola api lagi. Nuh dan kedua ibu pemimpin itu terbang keluar dari jangkauan boneka itu segera setelah bintang emas terbentuk. Noah menyilangkan kaki dan memejamkan mata begitu ketiganya mencapai tepi medan perang. Kesadarannya meluas, dan auranya menjadi lebih kuat saat dia mengandalkan ambisinya untuk meningkatkan kemampuannya. Kedua matriark pergi terbang menuju matriks teleportasi yang berbeda. Mereka perlu mengambil beberapa barang dari markas sementara organisasi mereka untuk menyukseskan rencana mereka. Udara di sekitar Nuh hancur saat gelombang mentalnya menyebar di langit. Energi primer terbentuk dari nafas yang kehancurannya hancur. Energi primernya mudah berubah dan biasanya menghilang dalam beberapa detik, tetapi kesadaran Nuh menahannya. Pikirannya sudah lama mampu mempengaruhi hukum dunia, dan energi primer tidak bisa lepas dari pengaruhnya. Aura Nuh tumbuh seiring berlanjutnya proses itu. Tingkat kultivasinya melonjak, dan asap putih keluar dari kulitnya saat lubang hitam di dadanya berputar lebih cepat. Bintik-bintik merah muncul di kulitnya. Suhu tubuhnya melampaui apa yang bisa ditanggung oleh manusia normal dan binatang ajaib saat dia mendorong tingkat kultivasinya ke puncaknya. Ketika para matriark kembali, tingkat budidaya Nuh telah mencapai puncak tahap cair, dan pertumbuhannya belum berhenti. Tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana merasakan ada sesuatu yang tidak beres di area tersebut. Dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka ketika mereka mempelajari fenomena tersebut. Beberapa petinggi telah mengetahui tentang rahasia di balik jalur evolusi binatang ajaib. Ketika eksperimen dengan energi bibrida terus berlanjut, para ahli di dunia telah menyadari keberadaan energi primer. Namun, mereka segera membuang proyek apapun yang menampilkan energi lebih tinggi karena mereka melihatnya sebagai versi nafas yang lebih lemah. Hanya Nuh yang masih mengandalkannya karena itu adalah ekspresi kehancurannya. Para ibu pemimpin tetap diam saat mereka menunggu Nuh menyelesaikan persiapannya. Sebuah getaran muncul di mata mereka ketika mereka merasakan bahwa tingkat kultivasinya telah melampaui batas tahap cair dan mulai mencapai tahap padat. Nuh melintasi jarak antara dua tahap terakhir dari peringkat heroik dengan individualitasnya. Ini, tangan kiri Tuhan mulai berkomentar, namun Tetua Agung Diana memberikan tatapan peringatan padanya. Dia bisa membuat pertimbangannya setelah pertempuran selesai. Sekarang dia harus meninggalkan Noah. Setelah budidaya Nuh mencapai tingkat tahap kuasi padat, ia membuka telapak tangannya untuk menciptakan bola gelap kecil yang menerapkan tarikan gravitasi pada energi primer yang terkumpul di langit. Bola itu menyerap semua yang dimilikinya. Energi primer berkumpul di dalam bentuknya, tetapi mantra Nuh juga menangkap nafas dalam kekuatan tariknya. Mantra lubang hitam menjadi lebih besar, dan permukaannya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan setelah kekuatan yang terakumulasi dalam strukturnya melampaui batas tahap cair. Tampaknya mantranya akan meledak, tapi Noah segera menikam pedang iblis di permukaan gelapnya pada saat itu. Mantra lubang hitam menyusut saat pedang iblis menyerap kekuatannya. Senjata hidup Nuh bergetar saat energi kuat itu memenuhi strukturnya, dan geraman keluar darinya saat ia berjuang untuk menahan kekuatan itu. Noah tahu bahwa dia mendorong senjata hidupnya hingga batasnya, tapi pedang iblis bisa menahannya sebentar. Dia akan menganggap ciptaannya gagal jika tidak bisa mengimbangi individualitasnya. Buka jalannya, perintah Nuh, dan para ibu pemimpin mengerahkan metode ofensif mereka untuk memadamkan api emas. Penatua Agung Diana mengeluarkan pecahan jeruk dari cincin luar angkasanya, dan dia menghancurkannya di telapak tangannya untuk melepaskan sambaran petir yang ada di dalamnya. Badai mulai meluas di telapak tangannya, namun individualitasnya memaksa energi itu tetap terkondensasi.
Tangan kiri Tuhan menggambar lingkaran dengan kipasnya, dan angin kencang berkumpul di tengahnya. Pusaran air terbentuk di udara saat pemimpin kekaisaran menciptakan versi kecil dari tornadonya. Penatua Agung Diana meluncurkan mantranya ketika ibu pemimpin lainnya mengangguk padanya. Badainya terbang menuju kepala kiri dan meluas setelah menyentuh api emas yang melindunginya. Sambaran petir dan cahaya oranye memadamkan api untuk membuka jalan bagi Nuh. Badai kemudian meledak ketika tidak bisa melaju lebih jauh dan menyebarkan percikan api melalui api emas. Tangan kiri Tuhan mengeluarkan mantranya pada saat itu. Tornadonya meninggalkan bentuknya yang kental dan berubah menjadi angin kencang yang berkumpul di kepala kiri. Api emas masih memiliki percikan api yang menembus strukturnya, dan mereka tidak dapat menahan kekerasan angin kencang. Tangan kiri Tuhan menghancurkan mereka dengan satu serangan, dan kepala boneka itu akhirnya kehilangan pertahanannya pada saat itu. Boneka itu ingin mengaum pada lawannya, tapi Noah muncul di atas leher kirinya. Pedang iblisnya turun sambil membawa momentum yang terkumpul dengan teknik gerakannya. Pembuluh darahnya menonjol saat dia memfokuskan energi yang sangat besar itu ke dalam satu serangan. Hukum terwujud dalam penglihatan Nuh saat pedang itu turun. Pedang iblis terasa berat, dan tebasannya terasa lambat. Namun, para ibu pemimpin melihat semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Langit pecah tepat setelah Nuh menginjak boneka tersebut. Sebuah celah tinggi menggantikan leher kirinya, dan kepalanya yang terpenggal jatuh ke dalam kehampaan. Kelahiran pedang iblis bab 1216 harapan. Para matriark tahu apa yang akan terjadi, tapi melihat pemandangan itu tetap membuat mereka terkejut. Basan Nuh telah merobek leher boneka itu dan kain langit, menciptakan celah yang begitu besar sehingga kepala raksasa yang terpenggal itu tidak bisa menghindari jatuh ke dalam kehampaan. Celah itu mengancam akan menelan seluruh tubuh juga, tapi anjing itu mundur beberapa langkah untuk menghindari area berbahaya itu. Kepalanya yang tersisa bahkan berhenti mengumpulkan api untuk fokus mundur. Dunia kehilangan cahayanya sesaat ketika Nuh memuntahkan apinya ke dalam boneka itu. Dia tidak pernah gagal untuk menimbulkan lebih banyak kerusakan ketika dia punya kesempatan. Langit berbintang Nuh mengalir di dalam boneka itu dan membakar bagian-bagiannya yang lebih lemah, tetapi api emas segera menyatu di posisinya dan memaksanya mundur. Pertahanan alami boneka itu menutupi tempat kosong itu dan mulai menyembuhkannya. Namun, kerusakan yang dialami terlalu besar sehingga api tidak bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Apalagi di kepala anjing terdapat lebih banyak prasasti dibandingkan bagian tubuh lainnya. Nyala api membutuhkan lebih banyak waktu untuk membangun kembali jalur tersebut. Nuh muncul kembali di samping para ibu pemimpin yang tertegun. Tingkat kultivasinya kembali ke keadaan normal, dan dia merasa berat ketika kelemahan ambisinya menghantam pusat kekuasaannya. Menaikkan tingkat kultivasinya secara paksa memiliki kelemahan serius pada dantian dan pikirannya. Pusat-pusat kekuasaan biasa tidak akan mampu menahan tekanan tersebut. Bagaimanapun, kemampuan individualitas Nuh menyerupai seni rahasia. Namun, Nuh bahkan melampaui Bibrida dalam hal kekokohan pusat kekuatannya. Dan lubang hitamnya memastikan untuk mengisi ulang struktur mereka dengan energi setiap kali mereka akan mencapai kondisi kritis. Nuh dapat menahan kelemahan yang akan menghancurkan sebagian besar petani dan Bibrida. Dia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang mampu menggunakan kemampuan tersebut tanpa menderita cedera apapun. Tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana dapat mengungkapkan keheranan mereka sekarang karena Nuh telah menyelesaikan serangannya, tetapi mereka tidak mengomentari masalah tersebut. Mereka hanya mencatat bahwa kekuatan Nuh dapat mencapai tahap padat jika dia memiliki cukup waktu untuk bersiap. Yang rumit, pikir Noah sambil menatap boneka itu. Dia tidak keberatan dengan tatapan penasaran para ibu pemimpin. Tindakan terakhirnya telah menunjukkan untuk selamanya bahwa dia adalah pejuang terkuat di tanah fana itu. Bahkan mereka yang berjuang untuk menerima superioritasnya hanya bisa menyerah pada khayalan mereka setelah menyaksikan adegan itu. The Hive, Council, dan Sandal Empire adalah sekutu, dan itu menjadikan Nuh sebagai pemimpin mereka. Tidak perlu meresmikan masalah ini karena semua petinggi di dunia telah menerimanya. Selain itu, Nuh tahu bahwa lebih baik membiarkan hal-hal tertentu tidak diungkapkan. Memaksakan kekaisaran dan dewan hanya akan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan dari kedua matriark. Logam merah muncul dari leher boneka yang terpenggal, tetapi tidak ada yang muncul di bagian dalamnya. Api emas hanya memperbaiki lapisan luarnya saat ini. Kalau begitu, mereka punya kelemahan, pikir Noah saat rasa dingin merembes dari matanya. Tren dalam proses penyembuhan tersebut merupakan kelemahan besar dalam kekuatan boneka. Menghancurkan satu kepala telah menghilangkan sepertiga dari kekuatan serangannya. Berapa lama kamu perlu melancarkan serangan lagi dengan kekuatan itu? Penatua Agung Diana bertanya ketika dia menyadari kelemahan itu, tetapi sensasi berbahaya segera muncul di benaknya. Penatua Agung Diana menoleh hanya untuk melihat bahwa mata reptil Nuh yang dingin tertuju padanya. Dia merasakan dia memeriksanya dan mencoba memahami apa niatnya. Haruskah kita tetap menggunakan satu di setiap pertempuran?
Noah bertanya sambil tersenyum ke arah Matriarch. Mata Penatua Agung Diana menajam mendengar kata-kata itu. Dia telah memahami alasan di balik sikap dingin Noah, dan dia tidak ragu untuk mengangguk. Pertanyaannya menyelidiki langsung kekuatan Nuh. Jika Nuh menjawab dengan jujur, dia akan mengungkapkan batasannya saat ini. Sekali saja sudah lebih dari cukup, kata Penatua Agung Diana untuk menegaskan kembali posisinya. Dia tidak takut pada Noah, tapi dia tidak ingin hubungan mereka menjadi dingin. Dia salah bicara karena kegembiraannya, tapi dia tidak akan berani membiarkannya membahayakan aliansi dengan Hiv. Tangan kiri Tuhan tetap diam selama interaksi itu. Dia hanya bisa menerima bahwa dia berada di luar dunia politik karena kekuasaannya tidak seberapa. Satu-satunya aset berharganya adalah kipas kuasi peringkat 7 yang rusak. Namun tingkat kultivasinya tidak bisa memberinya tempat di antara para pemimpin sejati dunia. Bagus, kata Noah dengan ekspresinya santai. Mari kita lihat berapa lama ia bisa menahan serangan kita. Para matriark melupakan adegan sebelumnya setelah kata-katanya. Boneka itu kembali menjadi perhatian utama mereka, dan mantra segera ditembakkan dari sosok mereka untuk menghancurkan api emas. Ketiganya tidak berdiskusi untuk memutuskan strategi, tetapi mereka secara naluriah mengincar bagian boneka yang rusak. Para pemimpin tidak bisa mengabaikan celah besar pada kulit kokohnya. Tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana membersihkan api emas di sekitar leher yang terpenggal beberapa kali. Dan Nuh tidak pernah gagal untuk berlari menuju tempat itu untuk melancarkan serangan yang kuat. Ketiganya menghentikan serangan mereka hanya ketika anjing menyerang, tetapi kemampuannya tidak seberbahaya sebelumnya karena ia tidak memiliki satu kepala. Para pemimpin bahkan tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan hujan bola api. Noah dan yang lainnya melanjutkan serangan mereka setelah mereka menangkis bola api. Dan api emas tidak pernah berhasil menyembuhkan luka parah karena para pemimpin terus memfokuskan serangan mereka pada tempat itu. Untaian kecil logam merah yang tumbuh kembali ketika api melindungi tempat itu hancur setiap kali Nuh mendarat di atas boneka itu. Serangannya menghancurkan setiap titik lemah di luar dan di dalam anjing dan memaksanya melakukan proses penyembuhan terus-menerus. Nuh tidak punya waktu untuk menggunakan seluruh kekuatan individualitasnya dalam situasi itu. Dia membatasi dirinya untuk meluncurkan tebasan yang mengeluarkan dunia gelapnya di area tersebut. Api emas dapat menangkis materi gelap Nuh. Tetapi titik di luar materi gelap tersebut akan mengalami kerusakan setiap kali energi yang lebih tinggi merembes ke dalam strukturnya. Nuh dapat mengubah properti dunia gelap dengan bebas. Dalam situasi itu, dia menggunakannya untuk meningkatkan daya rusak bawaan dari salah satu serangan terkuatnya. Karena fokusnya adalah pada area tanpa api emas, Noah dapat menggunakan teknik yang sama yang berhasil menyudutkan pangeran kedua. Tebasannya menutupi titik-titik rentan boneka itu dan melepaskan materi gelap yang membawa keseluruhan individualitasnya. Ketajaman Noah terus menghancurkan logam merah tersebut bahkan setelah api emas memaksanya terbang menjauh dari kulit boneka tersebut. Luka dan retakan muncul di bagian luar dan dalam makhluk itu, dan terus merusak tubuhnya bahkan setelah perlindungannya muncul kembali. Prasasti hancur karena intensitas ketajaman Nuh, tetapi logam merah itu menahan kekuatannya. Pada akhirnya itu adalah material di tingkat atas. Nuh tidak dapat menghancurkannya kecuali dia membawa tingkat budidayanya ke puncak tahap cair. Serangan para pemimpin berlanjut selama beberapa hari. Anjing tidak pernah berhasil menyembuhkan luka-lukanya, namun pembangkit tenaga listrik tidak dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Serangan mereka membuka retakan pada tubuhnya dan menghancurkan beberapa prasasti. Meski begitu, api emas selalu meringankan kerusakan yang dideritanya dengan memperbaiki banyak titik saat hujan bola api. Namun, anjing tidak mengandalkan serangan rahasia apapun selama pertukaran itu. Dan para pemimpin segera memahami bahwa mereka dapat menjatuhkannya dalam serangan itu jika mereka memiliki daya tembak yang cukup. Mereka bertiga hanya perlu bertukar beberapa kata sebelum menghubungi pembangkit tenaga listrik lainnya di organisasi mereka. Ada harapan untuk menghancurkan salah satu boneka itu sekarang, dan mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1217 hancur. Nuh, tangan kiri Tuhan, dan Penatua Agung Diana terus menyerang anjing sementara mereka menunggu pembangkit tenaga listrik lainnya di organisasi mereka tiba. Ketiganya tidak mengira boneka tersebut memiliki kelemahan dalam kemampuan penyembuhannya. Tebasan Nuh telah mengungkapkan kelemahan itu, dan mereka dapat menyesuaikan strategi mereka dengan penemuan itu sekarang karena mereka melihat harapan untuk menghancurkan salah satu pembela HAM. Mundur dan mengatur ulang hanya akan bermanfaat jika mereka tidak dapat menghancurkan boneka itu selama penyerangan itu. Namun, ketiganya berhasil menimbulkan lebih banyak kerusakan setelah salah satu kepalanya hilang. Hal itu telah membuka jalan menuju kemenangan krusial. Tidak masalah jika para pemimpin baru saja muncul selama mereka berhasil mengeksploitasinya. Dreaming Demon, Flying Demon, dan para penggarap lainnya dari Hiv adalah yang pertama tiba di tempat kejadian. Api emas yang dimuntahkan boneka itu terlalu berbahaya bagi mereka, tapi bisa membantu menjaga perlindungan di sekitar tubuhnya.
Pusat kekuatan Dewan mencapai medan perang tepat setelah para tetua sekutu mereka, dan mereka dengan cepat menciptakan strategi ofensif yang dapat meringankan peran para matriark. Ruspit adalah orang terakhir yang tiba, dan dia bergabung dengan rencana yang telah disusun oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Di antara pembangkit tenaga listrik, hanya sedikit dari mereka yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi api emas. Para iblis, Penatua Julia, dan Penatua Regina dapat menggantikan salah satu serangan para matriark jika mereka bekerja sama. June harus melalui beberapa pertukaran sebelum dia dapat bergabung dengan mereka, tetapi Daniel, Fight, dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan penghancur yang diperlukan untuk mempengaruhi api yang mengancam itu. Mereka bahkan tidak memiliki senjata yang dapat meningkatkan kekuatan mereka dan membuat mereka melampaui batas tingkat budidaya mereka. Namun, mereka dapat menerapkan strategi serupa dengan yang digunakan untuk melawan Raja Elbas di dunia nyata. Semua jenis api memiliki kelemahan struktural yang serupa, dan api emas yang melindungi boneka itu bahkan tidak memiliki energi yang lebih tinggi. Kelompok pembangkit tenaga listrik hanya perlu melakukan beberapa upaya sebelum mereka menemukan sesuatu yang dapat berdampak besar pada kebakaran. Para iblis dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang telah bertarung melawan Raja Elbas mengetahui kemampuan mana yang harus mereka gunakan, dan yang lainnya beradaptasi dengan gaya bertarung mereka. Fight memadatkan individualitasnya dalam bentuk beberapa gelembung yang terbang menembus badai serangan sebelum meledak saat menyentuh api emas. Gelembung tersebut melepaskan gelombang kejut selama ledakannya, dan api emas menjadi tidak berbahaya selama beberapa detik ketika individualitas Fight menyapu mereka. Daniel meniru Fight, tapi dia harus mengubah serangannya karena individualitasnya tidak sekuat Fight. Dia melepaskan cahaya putihnya sebelum memadatkannya menjadi sinar yang mendarat di atas api yang melindungi bagian boneka yang rusak. Scully tidak bisa berbuat banyak dalam situasi itu. Gelombang mentalnya terlalu lemah untuk bertahan di antara serangan kuat itu, jadi dia hanya bisa menggunakan kemampuan bawaannya untuk mendukung mantra lainnya. Gelombang mentalnya membuat serangan rekannya lebih cepat dan meningkatkan kemampuan menusuk mereka. Dia menutupi mantra mereka dengan beberapa lapisan energi terkondensasi yang bertujuan untuk meningkatkan beberapa propertinya. Laura melakukan yang terbaik dengan panahnya, tapi dia berada dalam situasi yang mirip dengan Scully. Serangannya tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di lingkungan itu, jadi dia hanya bisa menggunakannya untuk melindungi mantra rekannya. Sedangkan untuk June, serangannya menjadi lebih kuat setiap kali dia gagal mengenai api emas. Kilatan petirnya awalnya hancur karena gelombang kejut yang dilepaskan oleh banyak mantra yang memenuhi area tersebut, namun akhirnya menjadi cukup kuat untuk membantu serangan. Upaya para pembangkit tenaga listrik patut dipuji, terutama di medan perang yang dapat dengan mudah menyebabkan kematian jika mereka gagal menghindari serangan boneka tersebut. Namun, mereka hanya berhasil menggantikan Penatua Agung Diana. Mereka masih membutuhkan pertolongan tangan kiri Tuhan untuk membuka jalan menembus api emas. Tetap saja, itu sudah banyak. Memiliki lebih dari satu pembangkit tenaga listrik tahap cair yang menimbulkan kerusakan pada boneka tersebut membuat serangan mereka jauh lebih mengancam. Nuh dan Penatua Agung Diana menggunakan setiap peluang yang diciptakan oleh rekan mereka untuk memperbesar kerusakan pada anjing. Setelah banyak pertukaran, lehernya yang terpenggal menjadi asal mula retakan lebar yang menyebar hingga ke kepala lainnya. Pendekatan ini lambat dan tidak memberikan hasil langsung. Namun, hal itu berhasil, dan ketiga organisasi tersebut tidak keberatan mempertahankan tren tersebut sepanjang hari selama mereka berhasil menghancurkan salah satu pembelanya. Boneka itu hanya perlu hancur satu kali agar wilayahnya menjadi bagian dari wilayah penjajah. Satu kemenangan dibutuhkan ketiga organisasi untuk melawan jenis pertahanan seperti itu. Api anjing mulai kehilangan intensitasnya setelah pertempuran berlanjut selama seminggu penuh. Bahkan senjata yang tertulis itu ada batasnya, tapi para royal tidak membiarkannya mati begitu cepat. Pangeran ketiga dan putri kedua muncul di tempat kejadian saat musuh mereka sibuk bertahan dari hujan bola api yang diciptakan oleh boneka mereka. Para royal menjatuhkan darah ke kepala makhluk itu, dan nyala api mereka kembali ke intensitas awal setelah mereka membakar sumber daya itu. Kekuatan mereka juga meningkat seiring kedua pembangkit tenaga listrik tersebut terus menambahkan bahan bakar ke boneka mereka. Hal ini melahirkan serangkaian serangan kekerasan yang memaksa penjajah untuk fokus pada pertahanan. Anjing telah berhasil melampaui batasnya selama beberapa jam berkat darah para bangsawan. Dan itu memberinya cukup waktu untuk menyembuhkan sebagian dari kerusakan yang telah terakumulasi selama pertukaran sebelumnya. Namun, penjajah kembali unggul dalam pertempuran setelah boneka tersebut menghabiskan kelebihan energinya, dan kekuatannya kembali ke tingkat sebelumnya. Noah dan yang lainnya hanya perlu bertahan sedikit lebih lama dari perkiraan mereka untuk mengalahkan pembela itu. Gelombang kejut yang dilepaskan dalam pertempuran itu menghancurkan wilayah dan daratan di sekitarnya. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang bertempur pada saat yang sama, dan itu mempengaruhi kondisi benua baru. Perang antar eksistensi pada tingkat itu selalu membawa hasil seperti itu.
Baik penjajah maupun pembela HAM tahu bahwa mereka tidak dapat menghindari kerusakan lingkungan kecuali mereka menemukan cara damai untuk menyelesaikan pertempuran mereka. Tentu saja tidak ada negosiasi yang terjadi. Keluarga Elbaz adalah musuh dunia, dan ketiga organisasi tersebut dengan senang hati akan mengorbankan beberapa wilayah untuk mengambil langkah menuju reklamasi benua baru. Nuh dan yang lainnya akan menilai kondisi wilayah kekuasaan mereka hanya setelah mereka mengklaimnya kembali. Mereka tidak akan segan-segan menghancurkannya selama itu tetap menjadi milik musuh mereka. Pangeran ketiga dan putri kedua muncul di medan perang untuk menyumbangkan darah mereka 2 kali lagi. Gestur mereka selalu membuat boneka tersebut mengeluarkan gelombang kekuatan yang memaksa penjajah untuk memperlambat serangannya, namun tidak pernah berhasil menghentikan mereka sepenuhnya. Pada saat anjing itu hancur, hanya Noah, kedua matriark, June, Truespit, dan Scully yang masih memiliki cukup energi untuk terus bertarung. Yang lain telah menghabiskan cadangan nafas mereka untuk memimpin boneka itu menuju kehancurannya. Para penjajah tidak membutuhkan kekuatan penuh pada saat itu. Ketiga pemimpin tersebut cukup untuk menaklukkan negeri itu dan menghilangkan semua prasasti di wilayah tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 1218 ekspansi. Kemenangan melawan anjing berkepala 3 membawa invasi ke fase baru. Organisasi ketiga tersebut sekarang mengetahui bahwa mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan boneka lainnya. Jadi mereka hanya perlu merencanakan strateginya sebelum melanjutkan serangan. Titan berlengan 8, ular, Hydra berkepala 9, dan Phoenix lebih kuat dari anjing berkepala 3, tetapi mereka memiliki kelemahan yang sama. Kemampuan penyembuhannya membangun kembali bagian tubuh yang memerlukan lebih sedikit usaha untuk perbaikan sebelum dipindahkan ke area yang memiliki lebih banyak prasasti. Cacat itu memungkinkan koloni untuk menekan boneka-boneka tersebut segera setelah mereka menimbulkan kerusakan parah. Tentu saja, penjajah harus melakukan pendekatan yang berbeda pada setiap boneka. Noah hanya akan mendorong ambisinya secara maksimal hanya sekali dalam pertarungan, jadi mereka harus menimbulkan kerusakan struktural sebanyak mungkin dengan serangan itu. Para penyerbu memutuskan untuk menyerang Phoenix setelah mengalahkan boneka pertama mereka. Mereka ingin mengurus pembelanjaan yang lebih lemah sebelum menangani pembelanjaan yang lebih kuat. Phoenix memiliki gaya bertarung yang tidak menuntu. Ia tidak memerlukan akumulasi waktu yang lama untuk melancarkan serangannya, namun ia tidak dapat mencakup area yang luas dengan serangannya. Makhluk itu meluncurkan bola api raksasa melalui sayapnya, tetapi ia hanya dapat menciptakan 4 bola api pada saat yang bersamaan. Para penyerbu lebih mudah memblokir mereka karena mereka dapat bergabung untuk melakukan serangan itu setiap kali Phoenix memutuskan untuk menyerang. Nuh memutuskan untuk memotong salah satu sayapnya karena serangannya tampaknya bergantung pada mereka. Pilihannya memberikan hasil yang baik, dan Phoenix menjadi tidak mampu meluncurkan lebih dari 2 bola api secara bersamaan setelah kehilangan anggota tubuhnya. Para penyerbu dapat menerapkan taktik yang sama seperti yang telah mengalahkan anjing pada saat itu. Phoenix tidak membiarkan mereka menyerang terlalu sering, tapi tidak bisa menghentikan mereka untuk memberikan kerusakan pada tubuhnya. Selama luka besar yang disebabkan oleh tebasan Nuh masih ada, kerusakan yang disebabkan oleh penjajah selalu melampaui apa yang bisa dibudidayakan oleh api emas. Itu sudah cukup bagi penjajah. Mereka hanya perlu terus menyerang setelah pertarungan mereka mencapai situasi itu. Boneka tersebut pada akhirnya akan hancur jika kondisinya terus memburuk. Pangeran ketiga dan putri kedua muncul di medan perang lagi sementara para penjajah menekan Phoenix, tetapi Nuh dan Penatua Agung Diana telah memperkirakan kedatangan mereka. Kedua pemimpin itu menembak ke arah Royals ketika mereka melangkah di medan perang, tetapi serangan mereka tidak mengarah kemanapun. Nuh dan Penatua Agung Diana hanya bisa memaksa pangeran ketiga dan putri kedua menggunakan beberapa benda pertahanan untuk melarikan diri. Hasil tersebut mengecewakan kedua pemimpin tersebut, namun tindakan mereka menghalangi para royal untuk mengisi kembali cadangan energi Phoenix. Hal ini pada akhirnya memungkinkan penjajah untuk menghancurkan boneka tersebut lebih cepat dari yang sebelumnya. Para penyerbu memilih ular raksasa sebagai target berikutnya setelah Phoenix hancur dan 37 membantu menghilangkan prasasti yang tersisa. Boneka itu mengeluarkan aura yang lebih kuat dari Hydra berkepala 9, tapi Noah sangat menyarankan untuk tidak fokus pada target yang lebih lemah karena itu mewakili teknik pangeran kedua. Nuh tidak takut dengan metode pangeran kedua, tetapi dia ingin membersihkan wilayah sebanyak mungkin sebelum terjebak dalam pertempuran panjang. Memulihkan pijakan yang stabil di benua ini harus menjadi prioritasnya jika dia peduli dengan kekuatan organisasinya. Ular itu berbeda dari 2 sasaran sebelumnya. Ia tidak memiliki titik lemah yang jelas, dan tubuhnya terlalu tebal untuk Nuh. Dia bisa memotongnya dengan sudut yang tepat dan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, tapi dia tidak tahu seberapa bebas boneka itu membiarkannya bergerak. Hanya memiliki satu kepala memberi lebih sedikit tempat bagi ular untuk bertahan. Ia bisa memusatkan semua apinya pada area sensitif binatang ajaib dan membuat orang-orang yang mendekati kekuatannya berjuang untuk melukainya.
Selain itu, boneka tersebut dapat meluncurkan gelombang api yang memenuhi sebagian besar langit tanpa mengumpulkan energi. Para penyerbu harus menyiapkan jubah tahan api sebelum pertempuran karena ular terlalu berbahaya untuk dihadapi tanpa item pertahanan yang tertulis. Nuh berusaha memenggal kepalanya beberapa kali, namun ular selalu berhasil mengelak atau menghindari serangannya. Api emas akan keluar dari kulitnya setiap kali pedang Nuh terlalu dekat, dan ia juga dapat melakukan manuver mengelak setiap kali Nuh berhasil berlari melewati api. Pada akhirnya, Nuh harus puas dengan memotong sebagian besar tubuhnya dan membiarkan kepalanya tetap utuh. Hal ini memperlambat gerak maju para penyerbu, namun mereka tetap berhasil menghancurkan boneka tersebut, meskipun mereka harus menyerangnya 4 kali dan dengan taktik pertempuran yang berbeda. Sedangkan untuk para bangsawan, pangeran ketiga dan putri kedua tidak muncul saat para penyerbu mencabik-cabik ular itu. Mereka takut dengan apa yang akan dilakukan Nuh dan Tetua Agung Diana jika mereka berhasil menangkap mereka. Dua boneka terakhir sama-sama cukup mengganggu. Para petinggi telah menguji kekuatan mereka saat Nuh masih dalam tahun istirahat dari invasi, dan mereka tidak dapat memahami mana yang lebih kuat. Titan berlengan 8 memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan ia dapat menciptakan pedang besar dengan apinya. Ia tidak memiliki serangan jarak jauh, tapi ia sudah menjadi musuh yang mengancam dalam bentuknya saat ini. Hydra berkepala 9 memiliki kemampuan yang berlawanan. Kekuatan fisiknya setara dengan Titan, tapi ia hanya bisa melancarkan serangan jarak jauh. Ia menjadi tidak berdaya ketika musuh berhasil melewati apinya. Nuh biasanya memilih untuk melawan Hydra karena tampaknya lemah terhadap kemampuannya, tetapi dia harus waspada terhadap pangeran kedua. Dia tidak tahu apakah boneka itu membawa jejak kehebatan para bangsawan. Hanya Raja Elbas yang mengetahui hal itu. Para ibu pemimpin memahami kekhawatirannya setelah Nuh menjelaskan situasinya kepada mereka. Pangeran kedua pada akhirnya adalah pewaris Raja Elbas. Bayang yang menggambarkan tekniknya harus berbeda dari yang lain. Para pemimpin memutuskan untuk menghentikan pertempuran melawan boneka karena keraguan tersebut. Mengalahkan 3 makhluk lainnya telah membuka jalan untuk penaklukan separuh benua baru. Para penyerbu hanya perlu menghadapi formasi pertahanan di sana untuk merebut mereka. Ketiga organisasi tersebut berkembang di sisi utara benua baru. Berbagai kelompok besar memimpin serangan yang berbeda sementara Nuh dan para matriark mempelajari serangan yang layak untuk mengalahkan 2 boneka yang tersisa. Pertempuran bertahun-tahun berlalu, dan para penjajah perlahan-lahan mencapai pantai timur seiring kemajuan mereka yang terus berlanjut. Formasi pertahanan di jalur mereka hanya dapat menghalangi penaklukan mereka yang tak terelakkan atas wilayah tersebut. Para pemimpin membiarkan organisasinya menetap di wilayah barunya sebelum melanjutkan perang. Mereka ingin kembali ke tren positif yang telah mereka tinggalkan ketika mereka melarikan diri ke dalam dimensi terpisah. Mereka akhirnya kembali ke negeri makmur yang penuh dengan sumber daya. Tidak masalah jika benua baru saat ini telah mengalami banyak peperangan. Itu adalah surga dibandingkan dengan dimensi yang terpisah. Mengenai perang, para matriark akhirnya memutuskan untuk mendengarkan naluri Nuh. Mereka akan meninggalkan Hydra sebagai boneka terakhir dan mengalihkan fokus mereka pada Titan untuk saat ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 1219 berbeda. Titan berlengan 8 mempertahankan bagian dari rangkaian pegunungan yang menutupi bagian tengah benua baru. Wilayahnya tidak memisahkan sumber daya daratan, namun merupakan penjaga yang ingin dikalahkan oleh penjajah. Organisasi ketiga tidak akan menahan diri lagi sekarang setelah Raja Elbas meninggalkan tingkat yang lebih rendah. Keluarga Elbas harus meninggalkan benua baru dan membayar atas apa yang telah mereka lakukan terhadap penguasaan dunia sebelumnya. Para pembangkit tenaga listrik berkumpul di atas wilayah yang dipertahankan oleh Titan. Semua penjajah peringkat 6 terbang ke sana untuk memulai serangan gabungan ke salah satu juara terakhir keluarga Elbas. Mereka belum memiliki strategi yang tepat karena belum menguji batas kemampuan wayang. Namun, mereka siap mengeluarkan semua yang mereka miliki dalam pertempuran itu. Sekarang dekati pertempuran itu dengan pikiran yang berat. Sebagian dari dirinya ingin menguji dirinya sendiri melawan boneka itu, tapi dia tahu dia harus menyembunyikan kekuatan di depan organisasi lain. Nalurinya membayangkan bahwa dia tidak bisa menghadapi Titan sendirian. Namun, dia merasa mendekati tingkat kekuatannya. Bagaimanapun, ambisinya sendiri sudah mencapai tahap solid dalam hal kecakapan bertarung. Nuh merasa sedikit berkonflik dengan seluruh masalah ini, tetapi dia memutuskan untuk menguji boneka itu dengan kekuatan tenaga listrik lainnya sebelum memilih bagaimana pendekatan pertempuran itu. Masalah terbesarnya adalah api emas yang melindungi kulit merahnya. Tidak yakin apakah dia bisa menghadapinya jika menyangkut kekuatan fisiknya. Noah dan yang lainnya telah mengumpulkan banyak pengalaman dengan boneka lainnya, sehingga mereka tahu bagaimana mengoordinasikan diri dalam pertarungan tersebut. Dia bahkan tidak perlu memberi perintah untuk memulai penyerangan. Flying Demon dan Dreaming Demon menutupi medan perang dengan mantra terkoordinasi mereka. Bunga putih menyebar kemana-mana di bongkahan langit itu, dan gelombang mental yang besar keluar dari es yang dihasilkannya.
Daniel dan Fight telah belajar bagaimana membuat serangan mereka bekerja sama dengan para iblis. Individualitas mereka memiliki pengaruh yang luas, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk membuka jalan bagi mantra iblis. Gelombang mental Fight terbang melalui kesadaran Dreaming Demon dan menghadapi api emas secara langsung. Tujuan mereka adalah mengurangi sebagian dari daya rusaknya. Daniel melakukan hal serupa. Cahayanya berbentuk jejak putih pekat yang menghindari bunga menyerang api. Fight dan Daniel hanyalah pembangkit tenaga listrik panggung berbentuk gas, jadi individualitasnya tidak bisa terlalu mempengaruhi api. Item di tingkat atas berada di atas kekuatan, tetapi serangan mereka berhasil menyebabkan beberapa perubahan pada lapisan pertahanan itu. Nyala api tidak kehilangan banyak kekuatan, namun perlahan menyusut karena pengaruh individu tersebut. Tetesan darah muncul di dalamnya saat Daniel berubah menjadi bentuk aslinya dan membuat mereka tidak dapat mengisi bahan bakar boneka itu lagi. Serangan iblis mencapai kobaran api hanya setelah mereka menjalani proses itu. Es mencair ketika mendekati mereka, tetapi sebagian dari gelombang mental Dreaming Demon berhasil meresap ke dalam kainnya dan meningkatkan strukturnya. Dreaming Demon bahkan berhasil membuat beberapa helai baku tembak di antara mereka. Namun, bahkan karya 4 pembangkit tenaga listrik tahap gas tidak dapat menyebabkan cacat pada nyala api. Itu hanya kerusakan yang dangkal. Boneka tersebut menghasilkan api baru secara terus-menerus, sehingga keempatnya hanya mempengaruhi sebagian lapisan luarnya. Penatua Laura dan Penatua Regina juga telah belajar untuk bekerja sama. Mereka berdua melahirkan berbagai makhluk dengan mantranya, sehingga mereka bisa menciptakan formasi pertempuran yang dimaksudkan untuk melawan kemampuan bawaan boneka tersebut ketika mereka bekerja sama. Keduanya juga berasal dari organisasi yang sama. Mereka mempunyai waktu untuk mempelajari dan mempersiapkan teknik yang dapat merusak api emas pada periode tersebut. Taktik yang memberikan hasil yang lebih baik adalah Penatua Regina menciptakan pasukan yang terbuat dari makhluk tipe cacing yang tak terhitung jumlahnya dan Penatua Laura menembakkan binatang mirip ular yang memakannya untuk menerapkan lapisan perlindungan di sekitar tubuh mereka. Hal ini memberikan cukup waktu bagi boneka-boneka tersebut untuk mencapai api dan meledak di sekitar Titan. Saat dipasangkan dengan serangan rekannya, mantra mereka bisa terbang menembus api hingga hampir berada di atas logam merah. Penatua Julia telah mengumpulkan cukup pengalaman untuk membuat serangannya ditujukan pada kelemahan yang diciptakan rekan-rekannya. Dia bisa memadatkan tebasan anginnya menjadi bilah-bilah kecil yang menembus titik lemah di antara api dan menciptakan jalur panjang yang mengarah ke kulit Titan. Pembangkit listrik tahap gas lainnya hanya dapat berperan sebagai pendukung. Individualitas mereka membuat mereka mampu melakukan serangan yang kuat, tapi itu adalah fitur yang tidak berguna melawan api yang bisa melampaui mereka dalam bentuk aslinya. Serangan terbaik dari pembangkit tenaga listrik tahap gas bahkan tidak bisa mendekati mantra biasa yang diluncurkan oleh makhluk dalam tahap padat. Hal yang sama berlaku untuk para ahli yang lebih lemah. Mereka hanya bisa menggunakan teknik yang memperburuk kelemahan yang diciptakan oleh rekan mereka. Upaya pembangkit tenaga listrik panggung gas membuat mereka mampu menggantikan salah satu pemimpinnya, namun Titan berbeda dari boneka lainnya. Ia menggunakan pedang panjang yang memaksa salah satu ahli di tahap cair untuk memblokir gelombang kejut yang mereka ciptakan. Para pembangkit tenaga listrik bertarung di luar jangkauan pedang api, tapi mereka harus tetap berada dalam jangkauan gelombang kejut mereka jika ingin pengaruh mereka mempertahankan kekuatannya. Hal ini memaksa Penatua Agung Diana untuk memfokuskan serangannya untuk menghancurkan gelombang kejut berbahaya yang ditujukan kepada kelompok kekuatan yang lebih lemah. Dia bisa melancarkan serangan ke arah boneka itu bahkan dengan peran itu, tapi dia tidak berhasil menimbulkan kerusakan yang berarti ketika dia mengalihkan perhatiannya. Tangan kiri Tuhan membantu para matriark lainnya dengan peran barunya, namun tugas utamanya adalah membersihkan api emas yang melemah dan menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh Nuh. Penjajah harus menggunakan sebagian kekuatan mereka untuk bertahan. Terserah Nuh untuk mengganti hilangnya daya tembak itu. Noah tidak langsung bergabung dalam pertempuran itu. Dia tetap berada di tepi medan perang saat teman-temannya terbiasa dengan gaya bertarung Titan. Ambisinya telah membawa auranya ke level kuasi solid, tapi dia menunggu sebelum bergerak. Dia harus melihat apakah boneka itu memberi mereka harapan untuk memenangkan pertempuran itu sebelum memutuskan bagaimana harus bertindak. Titan tidak kenal lelah. Ia menebas dengan pedangnya dan mencoba mengenai pembangkit tenaga listrik di tepi medan perang, tapi ia hanya bisa menjangkau mereka dengan gelombang kejut yang dihasilkan oleh serangannya. Para pemimpin memblokir gelombang kejut tersebut, sehingga penjajah dan Titan tetap berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat saling menyakiti. Nuh mengaktifkan teknik deduksi ilahi untuk mengevaluasi pilihannya, tetapi dia segera memahami bahwa dia telah memahami semua aspek pertempuran itu. Satu-satunya pilihannya adalah terbang melewati tebasan dan mencapai Titan untuk memanfaatkan celah yang diciptakan oleh rekan-rekannya. Namun, menyerang dalam jangkauan boneka tersebut akan memberikannya kesempatan untuk menimbulkan beberapa kerusakan dengan tekniknya. Dia harus mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan.
Noah tidak pernah ragu untuk melakukan hal tersebut jika hal tersebut menguntungkannya, namun hal tersebut hanya akan membantu pengaruh politik organisasi tersebut. Dia tidak perlu menaklukkan wilayah tersebut, tetapi niat bertarungnya menjadi lebih kuat saat dia terus mengawasi Titan. Nalurinya memberitahunya bahwa dia bisa mengalahkannya jika pembangkit tenaga listrik lainnya terus melemahkan api emasnya. Noah melirik kedua matriark sebelum menghela nafas dalam diam. Raja Elbas telah membuktikan bahwa seorang kultivator dapat mengalahkan seluruh dunia, jadi tidak ada gunanya menahan diri ketika dia ingin menguji dirinya sendiri. Jangan berhenti menyerang, kata Noah sambil mematahkan posisi untuk berlari dalam jangkauan Titan. Saya akan mencoba sesuatu yang berbeda. Kelahiran Pedang Iblis bab 1220 by. Noah mendengar beberapa protes mencapai telinganya, tapi dia mengabaikannya saat dia berlari menuju Titan berlengan 8. Pedangnya segera terbang ke arahnya ketika dia memasuki jangkauannya, tapi awan hitam muncul di area itu sebelum mereka bisa berkumpul di arahnya. Dunia gelap meluas dan memperlambat pedangnya dalam sekejap. Senjata Titan segera menembus materi gelap Nuh dan menghancurkan awan, tetapi mereka hanya menemukan retakan berbentuk manusia ketika mencapai pusat tekniknya. Awan lain muncul di tempat serangan para pembangkit tenaga listrik berkumpul. Dunia gelap terbentang lagi, tetapi lapisan asap korosif menutupi tepinya dan memperluas jalur melalui api emas yang diciptakan oleh rekan-rekan Nuh. Noah bisa mengubah bentuk dunia gelap sesuka hatinya. Ia bahkan dapat memodifikasi beberapa fiturnya sesuai kebutuhannya. Materi gelapnya menciptakan terowongan tempat asap korosif dari bentuk iblisnya terbang bebas. Itu memungkinkan mantranya merusak api bahkan jika dunia gelap mengelilingi sosoknya. Api Titan telah menahan serangan pembangkit tenaga listrik lainnya untuk sementara waktu. Para ahli dari 3 organisasi telah membuat celah di atas dada boneka itu, dan Nuh berlari untuk mengeluarkan dunia gelap dan asap korosif di sana. Mantra bentuk iblis selesai untuk menghancurkan api yang melemah dan membuka dada Titan. Noah sekarang memiliki logam merah tak berdaya tepat di depannya, dan tingkat budidayanya telah mencapai titik di mana dia bisa meluncurkan tebasan yang mampu merobek sebagian besar boneka itu. Namun, meluncurkan tebasan terkuatnya akan menghabiskan seluruh kekuatan yang dia kumpulkan melalui ambisinya. Noah tahu bahwa kelompoknya tidak bisa mengalahkan Titan dengan cara yang sama seperti boneka lainnya. Dia dan rekan-rekannya tidak bisa memanfaatkan kerusakan yang diciptakan dengan satu tebasan karena pedang api itu memblokir sebagian besar serangan yang memasuki jangkauan mereka. Satu luka besar tidak cukup untuk memaksa Titan ke posisi pasif. Nuh harus berbuat lebih banyak jika ingin mendapat kesempatan mengalahkan lawannya. Lubang hitam Nuh berputar lebih cepat saat dia memutuskan untuk tetap berada di sana. Dia cukup cepat untuk menghindari pedangnya, dan menjadi umpan bisa membuat rekannya lebih berguna dalam pertempuran. Titan merentangkan tangannya sebelum mengarahkan pedangnya ke tengah awan baru dan menusukkannya. Api yang membuat senjata-senjata itu menyatu dan menciptakan kumpulan api yang padat ketika berkumpul di tempat yang sama, namun hanya mengenai retakan berbentuk manusia lagi. Noah muncul kembali di atas Titan. Dunia gelap telah berbentuk lapisan pertahanan padat yang menutupi armornya yang berasap ketika dia keluar dari dimensinya. Teman-temannya dapat melihat udara di sekitar Nuh membungkuk di bawah tekanan yang diberikan sosoknya di langit. Tingkat budidaya tahap kuasi padatnya sudah cukup untuk membuka celah, tetapi dunia gelap yang kental membuatnya terlalu berat untuk area itu. Seolah-olah langit tidak dapat menahan jumlah energi yang telah dia kondensasi menjadi area kecil. Bahkan sinar matahari pun tidak mampu mengatasi tarikan gravitasi yang mengelilinginya. Nuh telah berubah menjadi lubang hitam yang berbentuk-bentuk iblis. Tekanan yang mempengaruhi langit membebani tubuhnya, tapi itu juga memberinya kekuatan yang sangat besar. Ada batasan jumlah serangan yang bisa dia lakukan ketika dunia gelap mengambil bentuk itu. Tapi Noah memilih untuk menggunakan teknik itu karena dia memiliki strategi yang jelas. Api emas di tempat itu masih utuh, tetapi teknik Nuh memungkinkan dia untuk tetap berada di antara api tersebut tanpa mengalami cedera apapun selama beberapa detik. Titan mengayunkan pedangnya ke atas, tapi Noah melayangkan pukulan ke kepala boneka itu sebelum mereka bisa menghubunginya. Tinjunya menembus logam merah dan tiba di bagian dalam kosong yang penuh dengan prasasti. Boneka itu kehilangan keseimbangan setelah serangan itu. Pukulan Noah menciptakan gelombang kejut yang membuat Titan membungkuk ke belakang, dan pedangnya meleset beberapa meter karena benturan tersebut. Para pembangkit tenaga listrik tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Noah telah memilih untuk menyerang di tempat yang penuh dengan api emas, membiarkan area yang telah dibersihkan tidak digunakan. Peti Titan tidak memiliki api yang melindunginya, dan pedangnya tidak lagi meluncurkan gelombang kejut ke aset lainnya. Jalannya jelas. Para pembangkit tenaga listrik meluncurkan semua yang mereka miliki ke dada Titan, dan retakan dalam muncul pada logam merah di tempat itu. Serangan gabungan mereka memungkinkan mereka menciptakan kerusakan yang lumayan. Noah berlari menjauh untuk muncul kembali di dada Titan.
Dia tidak bisa bertahan lama di antara api emas, dan area itu adalah satu-satunya tempat tanpa api yang memungkinkan dia untuk terus melepaskan kekuatan individualitasnya. Noah memberikan pukulan lagi, dan dia mencoba menggunakan celah yang dibuka oleh teman-temannya untuk meningkatkan jumlah kerusakan yang bisa dia timbulkan. Gelombang kejut lainnya menjalar ke Titan, dan membuatnya gagal menyerang lagi. Sementara itu, sebagian besar dadanya jatuh, dan Noah langsung terbang ke dalamnya. Para pembangkit tenaga listrik tetap terdiam ketika mereka melihat Nuh memasuki Titan, tetapi mereka hanya bisa mempercayainya dalam situasi itu. Mereka melanjutkan penghancuran apinya, dan mereka membidik titik-titik yang rusak untuk memperlambat sifat penyembuhan makhluk itu. Lapisan pertahanan Noah telah pulih selama serangan sebelumnya, sehingga bisa menghadapi api emas lagi. Bagian dalam boneka itu penuh dengan api, namun perlindungannya dapat bertahan selama beberapa detik di lingkungan tersebut. Dunia hukum muncul dalam penglihatan Nuh saat dia memeriksa prasasti di dalam boneka itu. Keahliannya di bidang itu buruk, tapi samar-samar dia bisa memahami bidang mana yang lebih penting. Belum, pikir Noah sambil berlari ke atas untuk menusuk kepala Titan dari tempat yang sebelumnya dia rusak. Noah terus terbang hingga dia lolos dari jangkauan api, dan auranya menjadi lebih kuat saat dia melihat Titan memulihkan keseimbangannya dan mengarahkan pedangnya ke arahnya lagi. Pemberdayaan yang diberikan oleh ambisinya akan segera berakhir. Noah tidak bisa menandingi pembangkit tenaga listrik panggung yang solid terlalu lama. Dia hanya bisa melancarkan 2 serangan yang lebih lemah sebelum efek dari hukumnya lenyap. Fakta bahwa dia telah berada dalam kondisi superior selama 3 pertukaran mencegahnya meluncurkan tebasan terkuatnya, tapi Noah sudah menduga hal itu. Dia berencana untuk memaksa perhatian Titan padanya karena dia bisa terus merusaknya dan mengungkap kelemahan gaya bertarungnya pada saat yang bersamaan. Itu memungkinkan rekan-rekannya menggunakan mantra ofensif terhadap logam merah. Mereka tidak perlu lagi membatasi diri untuk mempertahankan dan menghancurkan api karena Nuh sudah mengurus sebagian darinya. Pembangkit tenaga listrik tahap gas tidak bisa berbuat banyak, tetapi pendekatannya memberi kesempatan kepada Penatua Agung Diana untuk menyerang berkali-kali. Selain itu, seluruh kelompok dapat membidik langsung logam merah tersebut setelah mereka menghilangkan apinya. Strategi Nuh melipat gandakan kekuatan ofensif kelompok tersebut. Sementara dia bertindak sebagai umpan, Penatua Agung Diana selalu bisa menyerang boneka itu, dan teman-temannya punya waktu untuk melakukan serangan langsung setiap 2 kali pertukaran.